Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya sehat lahir batinnya, dan dari ujung ke ujung kaki, walaupun terasa ada yang terasa ya, itu wajar. Kenapa? Karena kita terbuat dari kulit, daging, dan tulang. Nah, kalau kita terbuat dari besi atau baja, ada yang terasa sakit, ngilu, nyeri, kesemutan, itu nggak normal. Karena kita terbuat dari kulit, daging, dan tulang, maka normal kalau terasa ada yang dirasa ya. Masalahnya kita cuek atau kita terlalu peduli ya. Jelek kalau terlalu peduli, bagus kalau cuek. Seperti dulu kan bagus ya, seperti itu. Sahabat-sahabat, saya akan berbicara tentang kenalkan dulu, saya Asep Ruder dari Klinik Anda Sehat dan RPB School, akan menjelaskan bagaimana yang terjadi ketika mata kita sulit tidur, kemudian ngantuk sih tapi nggak mau tidur, pikiran kemana-mana terus. Ingat seminggu yang lalu sampai saat ini, ketika Anda merasakan sulit tidur, sering pusing kepala, geliengan, migrain, ingat-ingat kata-kata saya dan buktikan serta renungkan betul apa tidak nih kata-kata saya. Apakah seminggu terakhir ini Anda membuka handphone dari mulai jam 9 ke atas ya, jam 9 ke atas masih megang handphone, masih buka WA, masih lihat YouTube, apalagi YouTube-nya yang tidak ada manfaatnya dalam agama kita. YouTube tentang penyakit, tentang keluhan-keluhan orang, status-status orang, chat-chatan yang gak jelas ya. Itu jam 9 malam sampai jam 10, jam 11, katanya mau tidur nyenyak tapi masih megang handphone. Dan itu penasaran kan, semakin penasaran ingin tahu tentang sesuatu, semakin penasaran ingin chat, ingin lihat status orang, ingin bikin status, tapi ngeluh gak bisa tidur ya. Yang jangan salahkan Allah, yang salah diri kita ya. Karena apa? Menurut ilmu medis ya, pada saat kita fokus terhadap radiasi ya, cahaya atau radiasi, apalagi sambil berpikir, kita kan chatting atau sambil nonton YouTube, itu pasti sambil berpikir, berjalan pikiran kita, nggak diem, nggak, pasti sambil berjalan, ngetik aja sambil berjalan pikiran kita, dan energi keluar banyak. Satu. Yang kedua, energi makin menurun. Yang kedua, saraf-saraf sini tegang ya. Kemudian saraf-saraf ke bola mata, ke okuler itu menyempit, sehingga ke retina, ke ke pupil itu ya, itu tegangannya meningkat ya, sehingga terjadi nantinya glukoma, terasa berat, pegal di daerah mata, bola mata. Nah, kemudian pusing, migrain ke sini, apa sebab? Karena akibat dari cahaya tersebut, radiasi yang pertama, yang kedua pembuluh darah ke sini kurang lancar. Akibat dari kita fokus gini, apalagi lihat handphonenya sambil tiduran. Seperti ini, handphone di sini kita sambil tiduran. Nah, itu pengaruhnya besar sekali. Kalau cuma sekali-kali nggak masalah. Coba Anda bayangkan, seminggu terakhir ini, sebulan terakhir ini, 5 bulan terakhir ini, apakah yang dilakukan itu? Sehingga sulit banget untuk tidur sebelum jam 12. Seringnya tidurnya jam 1, jam 12 ya kan? Padahal Anda bilang susah tidur, tapi yang bikin gak bisa tidur adalah diri kita sendiri. Ingin bisa tidur tapi malah nonton TV, ingin bisa tidur tapi malah lihat-lihat YouTube, malah lihat-lihat, baca-baca artikel yang jelek lagi. Nggak ada yang dibaca, yang didengar itu tentang Al-Quran misalkan. Nah, masih mendingan itu dengerin sambil dengerin Al-Quran, nggak apa-apa, itu malah bagus, ceramah ya kan. Yang penting mata istirahatkan. Nah, kemudian sahabat-sahabat semuanya, apa yang saya sampaikan ini pengalaman pribadi saya, dan selama saya menjadi praktisi di Klinik Anda Sehat selama 17 tahun sampai hari ini ya,
Itu saya selalu dari mulai anak SD, SMP, SMA, kuliah, orang dewasa, saya cek setiap ada orang yang pegel matanya. Terus anak SD sekarang udah banyak yang minus atau silinder, ya kan? Kemudian anak SD, anak SMP sekarang udah sering migrain, udah sering vertigo. Bayangkan, zaman dulu sebelum ada handphone, itu migrain itu atau vertigo itu orang udah kebanyakannya yang terjadi adalah 40-50 tahun ke atas. Sekarang anak SD bisa migrain, sekarang anak SD bisa vertigo, sekarang anak SD udah banyak pakai kacamata, ya kan? Memang bukan satu-satunya dari handphone, tetapi signifikan sekali dari tahun 2010 sampai 2018 itu luar biasa meningkatnya. Kemudian terasa sering sesak di sini. Itu semuanya berpengaruh dari psikis tadi. Terlalu fokus, apalagi buka handphonenya sambil ada rahasia, takut ketahuan orang. Takut ketahuan orang yang di sekitar kita sambil sambil apa? Sambil sembunyi-sembunyi. Takut kelihatan orang, ya kan? Karena yang dilihat juga nggak etis. Kemudian yang dilihat itu rahasia, maka ketika kita ketakutan, takut ketahuan orang, maka pembuluh darah kita secara otomatis mengecil, menyempit. Akhirnya berdebar-debar. Akhirnya kesini juga menyempit, tegang. Akhirnya kesini lemas, keringat dingin. Luar biasa. Psikosomatis ini, psikis ini pengaruhnya besar terhadap mata, kemudian otak kita, kepala kita, jantung kita, ya, asam lambung kita, ke seluruh tubuh 88%. Ya, tapi secara fisiknya tadi coba ketika kita ingin sehat lagi, jam 9 stop nonton TV, jam 9 stop lihat handphone, stop. Coba sekarang, coba mau nggak mau, memang sih gatel kalau belum biasa, udah pegang, matikan, simpan. Anda masuk ke ruang tidur, kemudian mohon kepada Allah, minta, ya Allah tolong saya berikan tidur berapa jam saja terserahmu. Karena mata ini milikmu, diurus olehmu. Tubuh ini milikmu, diurus olehmu. Jiwa ini milikmu, diurus olehmu. Aku yang ditidurkan, engkau yang menidurkan. Mau sejam ke, oke. Mau 2 jam, siap. Mau 5 jam, gak masalah. Mau gak dikasih tidur pun gak masalah. Yang penting besok saya makannya 2-3 kali lipat daripada sebelumnya. Ya. Jadi sahabat-sahabat semuanya, sekarang kita mempermasalahkan nggak bisa tidur, padahal ingat kata-kata saya, jam 9 malam pasti insya Allah Anda masih megang handphone, ya, atau nonton TV. Nah, sahabat-sahabat semuanya, ini bukan ngomong dari secara hoak, bukan, bisa dibuktikan. Boleh Anda cek sekarang, boleh diri Anda cek sekarang, yang merasa sering migrain, yang merasa matanya sering lelah, ya, yang merasa agak kesulitan tidur. Memang sih nggak semuanya saya bilang, tapi rasakan, siapa tahu Anda bagian dari itu. Kalau betul, maka jam 9 mulai sekarang stop, langsung matikan aja tuh handphone, langsung matikan handphone, ya. Kecuali Anda dengarkan murotal, boleh. Anda dengarkan tausiah sambil menjelang tidur, boleh. Kenapa? Karena sebelum tidur kita mengingat Allah, murotal mengingat Allah, jadi pahala. Menenangkan batin, tausiah yang baik-baik menenangkan batin dan mengingat Allah. Siapa yang sebelum tidurnya mengingat Allah, maka sepanjang tidurnya dianggap zikir. Subhanallah. Sahabat-sahabat, hidup ini indah lah ya. Allah ini ingin kita bahagia, kita inginnya sengsara. Allah ingin kita sehat, bahagia dunia akhirat, lahir dan batin. Kita inginnya, memilihnya untuk menderita dan sakit, ya. Kemudian Allah ingin kita masuk ke surga, kita mempelantingkan diri kepada ke jurang neraka. Pilihan kita. Subhanallah, dari hari ini mari kita sadari diri kita ini adalah hamba Allah. Kita sebagai hambanya, Allah sebagai Khalik. Kita ini nggak punya apa-apa, nggak memiliki apa-apa, nggak tahu apa-apa, nggak mampu apa-apa, kecuali la haula wala quwata illa billah. Nah, oleh sebab itu, ketika kita memahami tentang ini, sahabat-sahabat, tentang handphone aja satu dulu, radiasinya luar biasa. Boleh Anda rasakan, saya merasakannya itu. Pada waktu dulu, lebih dari 6 tahun sampai 10 tahun saya konsultasi melalui handphone terus.
Ini yang sebelah kiri ini telinga saya beda dengan yang kanan, sahabat-sahabat. Kenapa? Radiasinya luar biasa. Makanya sekarang jarang sekali saya telepon, ya, enggak jarang, kecuali ke ibu saya atau kepada yang penting-penting saja. Kenapa? Ini nih, subhanallah. Kemudian saya pernah juga waktu itu konsultasi WA terus sampai nggak kenal waktu itu. Konsultasi kesehatan, ya, waktu itu sampai 2012 itu saya, masya Allah, ini mata itu lelah, pegal, sulit sekali senyum, emosi terus. Kenapa? Akibat dari sini lelah masuk ke kepala, ke hati, jadi susah khusyuk sholatnya, betul Kak? Ya. Kenapa? Kebanyakan konsumsi mata ini konsumsinya yang jorok-jorok ataupun yang comberan-comberan, info-info tentang penyakit-penyakit, tentang keluh kesah, nih masuk comberan ke sini, tersimpan di otak kita. Akhirnya kita susah khusyuk, malas baca Quran. Coba baca Quran sama lihat handphone, lebih sering mana? Nah, dengerin lagu sama dengerin murotal, seringan mana? Allah ingin kita itu sehat lahir batin, makanya dengerin Al-Quran, baca Al-Quran, dengerin tausiah, lihat tausiah, lihat tanda-tanda kekuasaan Allah, ya. Nggak penting lagi sekarang hindari tentang apa, baca-baca tentang tanda-tanda kematian, stop mulai sekarang kalau Anda ingin sehat. Tentang penyakit-penyakit jantung, penyakit kanker, penyakitnya Anda stop, mendingan nggak tahu apa-apa tentang penyakit, kecuali Anda tenaga kesehatan seperti saya. Kalau bukan tenaga kesehatan, nggak penting Anda tahu. Kenapa? Dengerin kata-kata saya. Dulu Anda sebelum tahu tentang penyakit-penyakit, enak aja hidup, ya. Sebegitu tahunya kita tentang penyakit, sering baca-baca, nonton-nonton, nanya-tanya, makin banyak tentang pengetahuan tentang penyakit, makin gelisah hidup kita. Rasakan oleh Anda sendiri. Contoh nyata saja ya, contoh nyata nih. Kenapa orang yang nggak tahu kadang-kadang lebih mantap dibandingkan orang yang tahu, dalam tanda kutip ya. Nah, tapi saya juga tahu bahwa Allah meningkatkan beberapa derajat orang yang beriman dan berilmu di antara kamu, ya. Tapi berilmu yang dengan keyakinan kepada Allah dan dengan ada gurunya. Tapi kalau informasi yang didapat tanpa ada guru, itu kata Rasulullah, gurunya bisa jadi setan. Yang itu yang menyebabkan contoh nyata. Kenapa? Dulu sebelum tahu kanker, sebelum tahu tanda-tanda kematian baca di Google, sebelum tahu tentang arti daripada suara burung, sebelum tahu arti daripada asam lambung, sebelum tahu apa itu GERD, sebelum tahu apa itu tumor di lambung, sebelum tahu apa itu stroke, penyebab stroke, apa itu HIV, sebelum tahu itu, sebelum baca-baca Anda mau pusing kayak nggak peduli dulu, enjoy hidup. Mau sakit di perut, mau mual, mau enak, mau kebak, mau penuh terasanya, nggak peduli dulu. Anda tetap kerja, ya, tetap nyuci pakaian, tetap ngurus anak, tetap ngurus istri, ngurus suami. Sekarang begitu pusing karena memorinya udah diisi dengan hal-hal yang negatif tadi, yang nggak ada gurunya. Gurunya melalui Google, baca sendiri, pikir sendiri, otak-atik sendiri, definisikan sendiri, pusing sendiri, takut sendiri. Ketika cerita ke orang nggak ada yang percaya. Akhirnya kita sendiri yang susah tidur, nggak enak makan, badan makin kecil, makin kurus. Kenapa? Mikirin yang hoax buat diri kita. Contoh kecil, contoh ya, Anda mungkin pernah merasakan, saya pernah merasakan. Begitu saya bawa mobil, ya, sebelum saya tahu bahwa saya nggak bawa dompet, SIM sama STNK ada di dompet, dan saya nggak tahu kalau saya nyupir itu ke Cawang, contohnya dari Bekasi ke Cawang ke klinik saya, itu nggak tahu kalau saya nggak bawa dompet, taunya saya bawa dompet. Tenang aja, tenang, percaya diri, ada polisi, biasa, tenang aja, santai. Kenapa? Saya nggak tahu kalau saya nggak bawa dompet. Nah, coba ingat-ingat, ya, tenang, mau ada gabungan, SIM ada, STNK ada, nggak ada masalah, santai. Bahkan Pak polisi, saya nggak apa-apa, di stop juga, saya siap. Nah, istilah kasarnya gitu.
Tapi coba bayangkan, begitu saya di klinik mau pulang ke Bekasi, pas dilihat, saya nggak bawa apa? Saya nggak bawa dompet, STNK di dompet, SIM di dompet. Begitu pulang ketemu, lihat polisi sedikit aja, duk, keringet dingin. Kenapa? Merasa diri tahu bahwa saya punya kesalahan. Nah, tadi enjoy aja, mau polisi banyak kayak tak peduli. Kenapa? Nggak punya salah, semuanya lengkap. Begitu saya merasa punya salah, begitu saya punya pengetahuan bahwa dompet nggak kebawa, maka disitulah jadi masalah. Berarti polisinya bukan masalahnya, bukan polisi. Masalahnya bukan polisi. Mau polisi 1, mau 3, mau 5, mau berjejer, tidak ada masalah itu polisi itu sebenarnya. Yang jadi masalah kita tahu tentang kondisi dompet kita. Ya kan? Tadi sebelum tahu dompet kita ketinggalan, indah, enjoy, nyaman, pede, senyum-senyum. Begitu tahu tentang dompet kita ketinggalan, maka tegang, keringet dingin, berdebar-debar. Padahal polisi itu nggak mau nilang kita, tapi ini udah dudukan dari jauh. Nah, sama persis dengan yang kita rasakan selama ini. Dulu sebelum tahu tentang tentang penyakit-penyakit, tentang tanda-tanda kematian, enjoy hidup. Mau burung tiap detik ada di atas rumah kita berbunyi, biasa aja. Sebelum tahu tentang arti burung itu, arti daripada bunyi burung itu, sesudah tahu, masa suara burung membuat kita menderita? Padahal kita milik Allah, burung milik Allah. Burung dibunyikan oleh Allah, kita juga dibunyikan oleh Allah. Allah mau membunyikan burung kapan saja, berapa kali sehari, terserah dia. Gak ada kaitannya dengan kematian orang, tidak ada sama sekali. Ya, sebagaimana ada ayam, ada kucing berbunyi, terserah Allah. Ya, jadi burung, kucing, ayam, kambing, sapi, terserah Allah mau kapan bunyinya, mau berapa kali bunyinya. Seperti Anda punya mobil atau punya motor. Motor punya Anda atau mobil, mau dibunyikan, mau dihangetin kapan saja, jam berapa saja, berapa menit saja, terserah Anda kan. Nah, jadi gak ada kaitannya antara motor yang Anda bunyikan dengan tetangga.